Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Patung emas itu bagaikan matahari yang terik, berdiameter sekitar 10 mil, dengan pola-pola emas yang mengalir dan menyilaukan. Qin Yutang tak lagi menahan diri, memperlihatkan tubuh emasnya. Dengan begitu, siapapun bisa melihat kekuatan sejatinya. Yang terpenting, jika tubuh emasnya rusak, fondasi Qin Yutang akan hancur. Pada titik pertempuran ini, Qin Yutang hanya ingin membunuh Chen Qingyuan dan bersedia mengambil risiko merusak fondasinya. Tuan Muda Qin akan melawannya sampai mati. Para jenius dari berbagai sekte langsung mengerti dan merasakan hati mereka menegang. Emas sempurna adalah fondasi yang unggul. Kekuatan Tuan Muda Qin sungguh luar biasa. Aku jauh lebih rendah darinya. Seorang pemuda merasa rendah diri terhadapnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Lagi pula, Chen Qingyuan hanyalah seorang kultivator di alam roh surgawi. Dia tidak akan mampu menahan serangan Tuan Muda Qin selanjutnya. Alam yang diperoleh, alam bawaan, alam spiritual kuning, alam spiritual misterius, alam spiritual duniawi, dan alam spiritual surgawi. Inilah 6 alam tubuh fisik yang menjadi fondasinya. Tahap emas dan tahap jiwa baru lahir berikutnya, DCB, adalah jalan menuju surga, yang dapat mengubah takdir dan memiliki kekuatan misterius dan tak terduga. Memasuki tahap emas akan memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun. Memasuki tahap jiwa baru lahir akan memperpanjang umur seseorang hingga 10.000 tahun. Jika seseorang dapat berkultivasi hingga ke alam Mahayana, dengan banyak obat-obatan dan sumber daya yang berharga, ia mungkin dapat hidup selama 30.000 tahun. Kau ingin membunuhku? Chen Qingyuan merasakan niat membunuh di mata Qin Yutang, yang sulit disembunyikan. Di dalam sekte Xuanxing, sekelompok tetua memasang ekspresi serius di wajah mereka, tidak ingin situasi menjadi tidak terkendali. Guru, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Seorang tetua wanita memandang Lin Changbei, tidak ingin Chen Qingyuan melakukan kesalahan apapun. Qin Yutang benar-benar habis-habisan. Jelas dia ingin membunuh adik muda. Dengan tingkat kultivasi adik muda saat ini, aku khawatir akan sulit baginya untuk melawan. Para tetua semuanya angkat bicara, mengungkapkan kekhawatiran mereka. Lin Changbei mengamati perubahan ekspresi Chen Qingyuan, dan ia merenung cukup lama, adik kecil bukan orang biasa, biarkan dia mengurusnya sendiri. Kalau masalah kecil ini saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana mungkin dia bisa naik pangkat di masa depan? Faktanya, Lin Changbei juga sangat khawatir, tetapi dia tidak menunjukkannya. Selama beberapa tahun terakhir, Lin Changbei telah memikirkan Akademi Daoyi. Jika Chen Qingyuan tidak dapat menahan tekanan yang dibawa oleh Qin Yutang, akan semakin sulit baginya untuk pergi ke Akademi Daoyi di masa depan. Bukan karena Lin Changbei kejam, hanya saja dia hanya bisa percaya pada Chen Qingyuan. Selain itu, Lin Changbei juga mempunyai dugaan bahwa utusan Akademi Daoyi mungkin telah datang ke wilayah sekte Xuanxing dan diam-diam mengamati penampilan Chen Qingyuan. Jika kinerja Chen Qingyuan terlalu buruk, hal itu dapat memengaruhi siswa Akademi Daoyi. Atas perintah Kepala Lin, para tetua tidak bisa bergerak sekalipun mereka ingin menghentikan pertarungan. Di dalam istana yang elegan, Gong Sun Nan menggunakan teknik rahasia untuk memproyeksikan pemandangan medan perang di depannya. Bagaimana Anda menangani kontes yang mencakup wilayah yang luas? Gong Sun Nan sangat tertarik pada bakat dan kekuatan Chen Qingyuan dan diam-diam memperhatikannya. Di medan perang, Qin Yutang kembali beraksi. Mata pedang yang tajam bagaikan sambaran petir membelah langit dan menebas mahkota Chen Qingyuan. Kekuatan penglihatan emas terus menyerang, menyebabkan kekosongan di sekitar Chen Qingyuan menjadi terdistorsi dan atmosfer menjadi menyesakan. Menghadapi serangan Qin Yutang, Chen Qingyuan mengepalkan pedang giok di tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Zeng, pedang itu berkelebat, dan sisa kekuatannya menyebar ke segala arah. Aku datang ke sini untuk bermain denganmu, tapi sayangnya kamu meninggal. Ekspresi Chen Qingyuan menjadi sangat serius, hal yang sangat langka. Chen Qingyuan selalu memberi kesan gelap dan eksentrik, seperti anak pesolek yang tak tahu apa-apa tentang dunia. Namun, ketika serius, ia kejam dan tak kenal ampun. Qin Yutang jelas-jelas berencana untuk mengambil nyawa Chen Qingyuan, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam hal ini, Chen Qingyuan tidak akan lagi menggoda Qin Yutang. Ia ingin Qin Yutang memahami apa itu keputusasaan sejati dan jurang pemisah. Bukan begitu cara menggunakan pedang. Chen Qingyuan berbisik, tatapan matanya sangat tajam. Tiba-tiba, Chen Qingyuan tidak lagi fokus pada pertahanan, tetapi melangkah ke arah Qin Yutang, dan kekuatan pedang membanjiri ruang seperti air pasang. Selama ratusan hari hidupnya di daerah terlarang, gadis berbaju merah memaksa Chen Qingyuan membaca buku-buku kuno dan metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan juga membuatnya memiliki pengetahuan tentang berbagai senjata, bahkan sampai menjadi ahli di dalamnya. Jika Chen Qingyuan gagal memenuhi permintaan gadis berbaju merah, ia akan terlempar ke dasar jurang sedalam 1000 kaki, diselimuti kegelapan dan kesepian yang tak berujung, dan terus-menerus merenung dan berpikir.
Atau, gadis berbaju merah akan memutuskan meridiannya dan menyambungkannya kembali, menyebabkannya menanggung rasa sakit yang tak manusiawi. Justru karena Chen Qingyuan telah mengalami begitu banyak siksaan, pada hari gadis berbaju merah itu mengatakan ingin menikahinya, ia gemetar ketakutan. Ia telah disiksa selama 100 tahun, dan membayangkan menjadi pasangan Tao terasa menakutkan. Oleh karena itu, atas permintaan, niat baik, gadis berbaju merah, Chen Qingyuan harus menyelesaikan 9 perjanjian sebelum hubungan sebab akibat antara kedua pihak dapat diselesaikan. Mengendalikan pedang dengan hati adalah cara terbaik. Meskipun Chen Qingyuan tidak dapat mengendalikan pedang giok di tangannya, dia dapat merasakan lintasan pola dao pedang giok, memperkuatnya, dan kemudian menampilkan keterampilan pedang khususnya. Desir. Pada saat ini, Chen Qingyuan muncul di depan Qin Yutang, hanya 1000 meter jauhnya. Chen Qingyuan menusukkan pedangnya, tanpa keterampilan pedang yang mencolok atau mempesona atau kekuatan yang menindas. Gerakan sederhana, seperti manusia yang mengayunkan pedang. Qin Yutang telah bertarung melawan Chen Qingyuan berkali-kali sebelumnya, dan tahu bahwa Chen Qingyuan tidak sesederhana kelihatannya. Ia tidak berani gegabah, beralih dari menyerang ke bertahan, dan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan menikam dada Qin Yutang dengan pedangnya. Untungnya, Qin Yutang telah membuat persiapan pertahanan sebelumnya dan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Saat kedua pedang bersentuhan, Qin Yutang menyadari betapa benar keputusannya. Ledakan. Tampaknya serangan sederhana, tetapi sebenarnya itulah arti sebenarnya dari ilmu pedang. Hanya ketika mengenai objek sungguhan, barulah ia bersinar dengan cemerlang. Pedang giok di tangan Chen Qingyuan meledak dengan kekuatan pedang yang mengerikan, seperti gunung besar yang meledak, membalikkan kehampaan dan mendorong Qin Yutang mundur puluhan kaki. Ilmu pedang adik junior telah mencapai titik kembali ke alam ini. Dalam segelku, adik muda bukanlah seorang kultivator pedang. Jangan lihat aku juga tidak tahu. Para tetua semuanya bingung, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Secara umum, hanya pembudidaya pedang dengan keterampilan rantai lebih dari 1000 kg dan bakat yang sangat tinggi yang dapat mencapai tingkat ini. Namun, Chen Qingyuan dulunya adalah seorang kultivator yang mahir dalam sihir dan memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu pedang. Mungkinkah semua orang tiba-tiba teringat pada daerah terlarang Tianyuan, saling memandang, dan ragu untuk berbicara? Jangan katakan apapun yang tidak seharusnya kau katakan. Lihat saja, Lin Changsheng memperingatkan. Semua orang memahami pentingnya masalah ini, dan raut wajah mereka berubah serius. Jika dunia luar tahu bahwa Chen Qingyuan tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pedang sebelumnya, itu pasti akan memicu banyak spekulasi dan menimbulkan masalah. Waktu adik laki-laki saya masih kecil, dia berlatih pedang dengan saya selama beberapa bulan. Dia memang jenius alami, dan prestasinya hari ini sungguh di luar ekspektasi saya. Seorang tua kultivator pedang yang telah bertahun-tahun berlatih ilmu pedang mulai mengarang kebohongan, sambil mengelus jenggotnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Ya, para tetua mengangguk diam-diam. Di dunia luar, para jenius dari berbagai sekte memandang ayunan pedang serius Chen Qingyuan dan wajah mereka berubah drastis karena ketakutan. Chen Qingyuan ternyata pendekar pedang ulung. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Semua orang terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka menemukannya. Tentu saja, Chen Qingyuan terpaksa mempelajari keterampilan ini. Chen Qingyuan hampir pingsan saat itu. Mengapa? Gadis berbaju merah telah mengajarinya begitu banyak hal, begitu banyak hingga ia tak mampu menjelaskan semuanya. Lalu suatu hari, gadis berbaju merah tiba-tiba bertindak dan perlahan-lahan menghapus kultivasi Chen Qingyuan, membuatnya kehilangan semangat hidup. Aku tidak percaya. Qin Yutang sudah mempertaruhkan fondasinya sendiri, tetapi ia masih belum bisa menghancurkan Chen Qingyuan. Emosinya berfluktuasi hebat dan ia meraung pelan. Ketidaktahuan. Chen Qingyuan tanpa ekspresi di wajahnya. Ia segera melepaskan pedang giok di tangannya, membiarkannya bergerak sesuka hatinya, memancarkan aura pedang yang mengerikan. Kedua belah pihak bertarung lagi, tidak ada yang mundur. Ramuan emas seterang matahari yang terik berkelap-kelip, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan Qin Yutang. Hal itu juga membuat tubuh asli Chen Qingyuan merasakan tekanan yang luar biasa, dan jiwanya terasa tercekik. Sial, Chen Qingyuan tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia mengendalikan pedang giok dan menggunakannya untuk menusuk Qin Yutang. Ding, donglong, donglong. Qin Yutang tertahan sementara oleh pedang giok dan tidak bisa mendekati Chen Qingyuan. Kekuatan ramuan emasnya hampir tidak berpengaruh pada Chen Qingyuan, seolah-olah tidak ada. Tanpa mereka sadari, Chen Qingyuan tengah mengerahkan kekuatan tulang tao emas yang tersembunyi di dalam tubuhnya untuk menambal celah di alam mereka. Tulang tao emas tersebut memiliki pola-pola kuno yang sangat rumit, dan sebagian besar pola tersebut tertutupi kabut. Hanya beberapa helai pola yang bersinar dengan cahaya keemasan, menyehatkan tubuh Chen Qingyuan, membuat energi spiritual di tubuhnya menjadi sangat murni, dan kekuatan yang ia kerahkan pun meningkat pesat secara alami. Jika aku memiliki tubuh lamaku, aku tidak akan mampu melakukan ini. Chen Qingyuan berpikir dalam hati, menyesali manfaat yang didapat dengan membentuk fondasi tersebut.
Meskipun Chen Qingyuan dulunya seorang monster, namun kesenjangan antara dia dan para jenius dari semua lapisan masyarakat tidak terlalu besar, dan sulit baginya untuk bertarung melintasi ranah utama. Ramuan emas dapat dihancurkan dengan jentikan jari. Chen Qingyuan mengendalikan pedang dengan pikirannya, menempatkan Qin Yutang dalam kondisi bertahan untuk beberapa saat. Segera setelah itu, Chen Qingyuan mengedarkan energi spiritual dalam tubuhnya, diam-diam melafalkan mantra, dan mengumpulkan kekuatan di ujung jari telunjuk kanannya. Ledakan. Setelah beberapa saat, Qin Yutang menjatuhkan pedang giok itu dan menemukan pusaran energi spiritual yang tebal di bawah kaki Chen Qingyuan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Qin Yutang bergegas menuju Chen Qingyuan, tidak ingin kecelakaan apapun terjadi. Saat Qin Yutang hendak membunuh, aura mengerikan telah menyelimuti ruang tempat Chen Qingyuan berada. Tanah di bawahnya retak seperti jaring laba-laba, dan retakan terpanjang bisa menyebar hingga ribuan kaki, mengubahnya menjadi reruntuhan. Tanpa pedangnya, dia seperti domba yang harus disembelih. Banyak orang memperhatikan pertempuran ini dengan saksama, percaya bahwa setelah Chen Qingyuan mendapatkan pedang, dia pasti tidak akan mampu bersaing langsung dengan Qin Yutang. Ketika Qin Yutang hendak datang ke Chen Qingyuan tiba-tiba menatap matahari keemasan yang menggantung di langit. Memanggil, Chen Qingyuan menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya menyambar, mendarat di matahari ramuan emas dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Kau pikir kau bisa menghancurkan yayasanku? Jangan bermimpi. Qin Yutang tidak merasakan sesuatu yang aneh saat ini dan menertawakannya dengan keras. Dentang. Suara pedang terdengar sangat keras. Qin Yutang berhenti dan menusuk Chen Qingyuan di antara alisnya dengan pedang. Zeng. Pada saat kritis, Chen Qingyuan memiringkan tubuhnya untuk menghindari pedang dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya, menjepit pedang yang menusuk itu dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Tepat ketika Qin Yutang ingin menggunakan gerakan pedang lainnya dan memanfaatkan situasi untuk memotong tangan kanan Chen Qingyuan, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah retakan muncul pada pemandangan matahari keemasan yang menggantung tinggi di langit. Tubuh Qin Yutang tiba-tiba merosot. Ia menoleh ke belakang, ekspresinya berubah drastis, dan ia tertegun, tidak. Mustahil. Baru saja Chen Qingyuan menunjukkannya, tetapi jelas terhalang oleh penghalang penglihatan emas, jadi bagaimana mungkin itu bisa melukai penglihatan? Qin Yutang tidak dapat menerima ini. Melihat retakan itu makin lama makin panjang, retakan-retakan lain pun makin menyebar, menutupi banyak tempat dalam penglihatan keemasan itu. Kali ini, Qin Yutang jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi di tubuhnya dan mulai panik. Menggigit, Chen Qingyuan menjepit pedang dan mengerahkan sedikit tenaga, menyebabkan pedang itu mengeluarkan suara bergetar. Qin Yutang segera melepaskan pedang di tangannya, takut kekuatan yang tersisa akan melukainya. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Qingyuan menamparkan Qin Yutang dengan tangan kirinya. Qin Yutang tidak ragu-ragu dan juga meninju. Pada awalnya, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, tetapi ketika retakan pada tubuh emas itu semakin banyak, hal itu secara langsung memengaruhi fondasi Qin Yutang, menyebabkan dia memuntahkan darah, napasnya menjadi tidak teratur, dan dia terlempar mundur sejauh puluhan ribu meter, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dengan bunyi, plop, sebuah lubang yang dalam muncul. Qin Yutang terbaring di dalamnya dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya, berdarah tak terkendali. Bayangan emas di kehampaan itu mulai bergetar dan perlahan menjadi kabur. Setelah beberapa saat bernapas, fenomena aneh itu lenyap. Fondasi Qin Yutang rusak dan wajahnya tampak menyedihkan. Di atas, Chen Qingyuan melemparkan pedang di tangannya ke tanah, menusukkannya ke sisi Qin Yutang. Ia menatap Qin Yutang dari atas, tatapannya dingin dan acuh tak acuh, memancarkan hawa dingin yang kuat yang membuat suhu di sekitarnya turun drastis. Qin Yutang dikalahkan. Ia kalah dari Chen Qingyuan, yang hanya berada di alam roh surgawi, dan retakan muncul di tinju emasnya, merusak fondasinya. Semua orang menyaksikan kejadian ini dan tercengang. Qin Shaozong benar-benar kalah. Para jenius dari berbagai sekte tidak dapat mempercayainya dan memiliki ekspresi yang kaya di wajah mereka. Mengapa ini terjadi? Banyak orang tidak dapat menerimanya. Mereka menatap Chen Qingyuan yang berdiri di antara awan dan merasa bahwa sosoknya sangat mempesona dan sulit untuk dilihat secara langsung. Aku tidak bisa kalah, aku tidak bisa. Qin Yutang benar-benar merasa terhina kali ini dan tidak sanggup mengulang kalimat ini lagi dan lagi. Qin Yutang pernah kalah dari Chen Qingyuan sebelumnya, yang menyebabkan simpul di hatinya. Kali ini, ia dikalahkan oleh Chen Qingyuan, yang kultivasinya jauh lebih rendah darinya, dan simpul di hatinya berubah menjadi iblis batiniah. Jika Qin Yutang tidak menyingkirkan setan dalam dirinya, dia tidak akan pernah bisa melangkah maju dalam hidupnya, dan kultivasinya akan berhenti di sini. Serius, adik kecil, kamu sangat tampan. Para tetua sekte Xuanxing juga terkejut. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Mereka mengira meskipun Chen Qingyuan menggunakan kartu truf yang sangat kuat, ia hanya akan berakhir seri dengan Qin Yutang. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Qingyuan telah menekan Qin Yutang sepanjang waktu, dan kekuatannya jauh melampaui jangkauan kultivasinya. Apakah kamu masih ingin mencobanya?
Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya ke para jenius dari berbagai sekte. Kemanapun matanya memandang, tak seorang pun berani menatap matanya. Orang-orang dari berbagai sekte menundukkan kepala, ketakutan oleh aura Chen Qingyuan, dan tidak mengatakan apapun. Chen Qingyuan menunjukkan kekuatannya dan membuat semua orang kagum. Qin Yutang mengerahkan seluruh kekuatannya dan masih mampu mengalahkan Chen Qingyuan. Tentu saja, yang lain juga tidak bisa, jadi bagaimana mungkin mereka berani bertarung? Jauh di dalam lubang di bawah, mata Qin Yutang berkaca-kaca, inti emasnya hancur, dan iblis di hatinya lahir. Pertempuran hari ini telah menghancurkan harga dirinya, meninggalkannya dengan rasa putus asa yang mendalam. Chen Qingyuan, kamu sangat kejam. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul. Dia adalah Tetua Agung Sekte Tianyu. Tetua Agung telah menyaksikan pertempuran dari belakang, yakin bahwa Qin Yutang akan mampu mengalahkan Chen Qingyuan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, situasi justru berkembang ke arah sebaliknya, membuat Tetua Agung kebingungan untuk waktu yang lama. Chen Qingyuan menghancurkan fondasi inti emas Qin Yutang dengan satu jari. Kecepatannya begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa menghentikannya. Apa? Chen Qingyuan menatap Tetua Agung tanpa rasa takut dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah hanya kamu yang diizinkan membunuh orang di Sekte Tianyu, sementara yang lain tidak bisa melawan? Ini adalah wilayah Sekte Xuanxing. Tetua Agung tidak berani berkata kasar. Ia menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, lalu pergi bersama Qin Yutang yang kebingungan dan mati rasa. Kalian masih ingin aku mentraktir kalian teh? Chen Qingyuan melirik para jenius dari berbagai sekte dan berkata dengan suara dingin, teh dari Sekte Xuanxing tidak murah. Apa kalian sanggup membelinya? Perkataan Chen Qingyuan tidak hanya membuat jijik ratusan orang jenius yang datang dengan niat jahat, tetapi juga sekali lagi mempermalukan orang-orang kuat dari berbagai sekte. Berjalan, wajah semua orang menjadi pucat dan mereka memalingkan muka, tidak berani lagi menantang dengan arogan seperti sebelumnya. Setelah semua orang pergi, Chen Qingyuan segera menyimpan dua tas Qian Kun yang diletakkan di dekat gerbang gunung. Ekspresi dingin dan acuh tak acuhnya langsung menghilang, dan ia pun menunjukkan senyum puas. Kemudian, Chen Qingyuan mengambil pedang giok yang jatuh di suatu tempat di medan perang, mengembalikannya kepada pemilik aslinya, dan memberinya beberapa batu roh, terima kasih. Tuan Junior, Anda sangat keren tadi. Setelah mengambil pedang giok, murid perempuan itu menatap Chen Qingyuan dengan kagum, matanya berbinar-binar bintang. Katakan saja yang sebenarnya. Chen Qingyuan senang dan memberinya beberapa batu roh lagi, beri hadiah. Guru muda, saya juga mau satu. Beberapa murid perempuan yang sangat cantik berlari mendekat dan mengulurkan tangan mereka sambil tersenyum. Apa? Suara apa itu? Aku tidak bisa mendengarnya. Chen Qingyuan segera berpura-pura tuli dan menatap ke langit. Dengan kultivasi alam roh surgawinya, dia mengalahkan Qin Yutang, yang berada di puncak alam inti emas. Paman guru muda benar-benar mesum. Para pengikut Sekte Xuanxing mendesah penuh emosi, dan rasa kagum mereka terhadap Chen Qingyuan menjadi semakin kuat. Guru muda, banyak orang memanggil Chen Qingyuan, berceloteh keras, membuat tempat itu sangat ramai. Chen Qingyuan tidak tahan melihat pemandangan ini, jadi dia mencari alasan dan menyelinap pergi. Yang terpenting, Chen Qingyuan takut batu roh yang baru saja diperolehnya akan diambil oleh sekelompok gadis. Pikiran itu membuatnya sakit kepala, jadi lebih baik dia pergi dulu. Seperti yang diharapkan darimu, kaulah satu-satunya murid yang diterima guru sebelum kematiannya. Kau begitu berbakat sehingga tak seorang pun dari kami yang bisa menandingimu. Seorang tetua sekte dalam mendesah. Selama kita bisa melindungi adik junior kita dan membantunya tumbuh dewasa, Sekte Xuanxing akan terkenal dan makmur di masa depan. Para tetua mulai berhayal tentang masa depan dan menanti-nantikannya dengan penuh harap. Anak ini punya banyak rahasia. Lin Changsheng berpikir dalam hati. Baik niat pedang yang ditunjukkan Chen Qingyuan maupun kekuatan magis satu jari yang menghancurkan fondasi Qin Yutang, semuanya merupakan cara yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Menurut spekulasi Lin Changsheng, peristiwa ini seharusnya tidak dapat dipisahkan dari zona terlarang Tianyuan. Namun, untuk melindungi keselamatan Chen Qingyuan, Lin Changsheng dan yang lainnya membuat banyak kebohongan untuk menipu dunia. Seorang tetua paviliun pedang tertentu dengan sengaja atau tidak sengaja membual kepada murid-muridnya bahwa Chen Qingyuan telah berlatih pedang dengannya selama beberapa bulan ketika dia masih kecil, dan bakatnya dalam ilmu pedang sangat luar biasa dan menakjubkan. Saat dia berbicara, sesepuh Jiange mulai mempercayainya dan merasa bangga akan hal itu. Untuk menyembunyikan fakta bahwa Chen Qingyuan telah menguasai begitu banyak seni Tao, hal pertama yang harus dilakukannya adalah menipu rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, banyak pengikut Sekte Xuanxing yang ditanamkan semangat kerja keras Chen Qingyuan sejak kecil, dan menjadikan Chen Qingyuan sebagai tujuan mereka dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Apa kenyataannya? Ketika Chen Qingyuan masih kecil, ia sama sekali tidak berlatih kultivasi. Ia sering menjambak jenggot sesepuh Sekte Dong Wenjun, mencuri buah spiritual dari kakak perempuan senior di kebun obat, atau membuat peluru untuk menghantam jendela rumah kakak laki-lakinya.
Singkatnya, kerja keras dan belajar Chen Qingyuan tidak ada hubungannya dengan uang. Karena Chen Qingyuan adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan oleh leluhur agung, dan dia juga sangat manis, kakak-kakak seniornya sangat menyayanginya dan jarang memukulnya, paling-paling mereka hanya memarahinya. Kalau orang lain, pantatnya pasti sudah babak belur. Kok bisa-bisanya mereka nakal begitu? Mendukung domain meteorik dan berbagai sekte. Chen Qingyuan sangat menakutkan, sungguh tidak dapat dipercaya. Sekalipun dokter hantu itu menyembuhkannya, ku dengar dia harus membangun kembali rantainya. Tapi baru beberapa hari, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu dan melumpuhkan tuan muda sekte Tianyu? Chen Qingyuan dipuji sebagai salah satu dari 10 orang hebat di tanah terlantar utara. Reputasinya memang pantas. Unta yang ramping lebih besar daripada kuda. Ada lebih dari puluhan juta wilayah bintang di Northern Wasteland, dan jumlah orang jenius dan penjahat sama banyaknya dengan sapi. Ketika Chen Qingyuan menduduki peringkat pertama di antara 10 besar, ia benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa. Pertempuran ini berdampak besar, memicu badai, dan menarik banyak orang untuk membicarakannya. Chen Qingyuan, yang awalnya diabaikan dunia, sekali lagi melangkah ke panggung, dan ada sedikit tanda bahwa ia akan mendapatkan kembali ketenarannya yang dulu. Melihat ke seluruh domain Fuliuxing, mungkin hanya sedikit orang seusia yang dapat bertarung dengan Chen Qingyuan. Dasar orang mesum. Ketika kultivator yang pernah bertarung dengan Chen Qingyuan mendengar tentang pertempuran ini, dia tertegun untuk waktu yang lama, lalu mengucapkan sepatah kata dan mendesah ke langit. Meskipun Qin Yutang digulingkan, Sekte Tianyu tidak mengirim siapapun ke Sekte Xuanxing untuk menimbulkan masalah. Pertama, ini adalah kontes antar bangsawan, dan jika kalah, ya sudah kalah saja, jadi tidak ada alasan untuk membuat masalah. Kedua, situasi di Gua Iblis belum terselesaikan, dan Sekte Tianyu tidak berani membuat masalah dengan Sekte Xuanxing. Untuk menyelesaikan masalah Gua Iblis bawah tanah, Sekte Tianyu tidak hanya mengundang seorang master formasi yang sangat terkenal, tetapi juga pergi ke wilayah bintang lain untuk mencari bantuan, menghabiskan seluruh kekayaan mereka. Meskipun fondasinya telah habis, jika Sekte Tianyu dapat bertahan dari krisis ini, ada banyak cara untuk memperoleh sumber daya. Dengan mengandalkan sumber daya di Gua Ajaib, kekuatan Sekte Tianyu secara keseluruhan telah meningkat pesat. Selama orang-orang masih ada di sana, masih ada harapan. Sehat. Ketika banyak orang di Istana Donyi mendengar berita kebangkitan Chen Qingyuan lagi, mereka terdiam cukup lama, yang kemudian berubah menjadi desahan panjang. Untungnya, Qikui sudah memasuki dunia rahasia. Kalau tidak, setelah mendengar ini, aku khawatir hati Dao-nya akan hancur, dan akibatnya tak terduga. Yao Susu adalah guru baik Qikui, dan dialah yang mempertemukan pernikahan antara Sekte Tianyu dan Istana Donyi. Namun, karena hancurnya Gua Setan, pernikahan antara kedua sekte tersebut gagal. Bai Qikui memasuki kota Yanshui, tetapi tidak ada kabar yang diterima sejak saat itu. Jika ia dapat kembali hidup-hidup dari dunia rahasia kota Yanshui, ia akan dinobatkan sebagai orang suci Istana Donyi, menerima warisan, dan naik ke status yang lebih tinggi. Sebenarnya, Chen Qingyuan tidak pernah membenci Bai Qikui. Saat itu, semua orang mengira Chen Qingyuan sudah mati di Tianyuan, dan dia tidak bisa membiarkan Bai Qikui hidup sendirian. Yang bisa saya katakan adalah kita tidak ditakdirkan untuk bersama dan cinta kita tidak cukup dalam. Setelah memutuskan hubungan karmanya dengan Bai Qikui, Chen Qingyuan merasa jauh lebih tenang, karena ia memiliki satu kekhawatiran yang lebih sedikit. Namun, Chen Qingyuan masih tampak khawatir dan sakit kepala. Semangat Akademi Daoyi dan tantangan Wu Junyan. Wu Junyan, salah satu dari 10 pahlawan Northern Wilderness, dan penjahat nomor 1 di wilayah bintang Beichang. Terakhir kali Chen Qingyuan dan Wu Junyan bertemu, mereka sepakat untuk bersaing satu sama lain di level yang sama dalam 10 hari, dan harus ada pemenang. Oh, tidak perlu berkelahi. Aku orang yang cinta damai. Chen Qingyuan duduk di rumah sambil mendesah pelan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar gua. Chen Qingyuan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah seorang murid sekte dalam yang sedang bertugas. Ia bertanya melalui transmisi suara, "Ada apa?" Guru muda, seseorang dari keluarga Murong di wilayah bintang Beichang telah datang dan ingin mengucapkan terima kasih. Murid-murid dalam melaporkan. Oh, aku mengerti. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Murong datang dari ratusan ribu mil jauhnya, seharusnya bukan hanya ucapan terima kasih secara lisan. Di ruang tamu, Lin Changsheng secara pribadi menghibur tamu-tamu terhormat keluarga Murong, dan meja dipenuhi dengan anggur berkualitas dan makanan lezat. Keluarga Murong memiliki fondasi yang kuat di wilayah bintang Beichang, dan Lin Changsheng tidak dapat mengabaikannya. Terima kasih atas keramahan Sekte Xuanxing. Kali ini, keluarga Murong mengirim seorang tetua yang sangat kuat dan lebih dari 10 tokoh inti, termasuk Murong Wensi. Seharusnya begitu. Lin Changsheng sopan dan tersenyum. Tidak lama kemudian, Chen Qingyuan datang perlahan. Ini pasti tetua Chen Qingyuan.
Tetua klan Murong segera berdiri, merendahkan tubuhnya, dan menangkupkan tinjunya ke arah Chen Qingyuan sebagai tanda niat baik. Atas nama klan Murong, saya ingin berterima kasih kepada Tetua Chen atas bantuannya. Jika bukan karena hubungan Chen Qingyuan, Dokter Hantu pasti tidak akan membantu. Akibatnya, keluarga Murong akan berada dalam masalah besar. Seorang leluhur keluarga Murong membudidayakan setan Lian Huo dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Melihat hamparan bintang di sekelilingnya, hanya Dokter Hantu legendaris yang mampu menyelamatkannya. Demi menyembuhkan luka leluhur, keluarga Murong mengirim banyak orang untuk mencari solusi. Sekelompok orang pergi ke zona mati dan bertemu Chen Qingyuan. Selama perjalanan ke zona mati itu, sebagian besar anggota keluarga Murong meninggal dunia, menderita kerugian besar. Sedangkan untuk Murong Wensi, jika bukan karena perlindungan Chen Qingyuan, ia pasti sudah meninggal. Terima kasih kembali, Chen Qingyuan berkata dengan sopan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, keluarga Murong telah menyiapkan hadiah kecil. Saya harap Penatua Chen tidak akan menolaknya. Sambil berbicara, tetua itu mengeluarkan cincin angkasa dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan melalui udara. Meskipun aku tidak tahu harta apa yang ada di dalam cincin itu, keluarga Murong adalah keluarga kelas 1 dan pasti tidak akan buruk. Chen Qingyuan memasukkan cincin itu ke sakunya tanpa ragu. Senyumnya menjadi sangat cerah dan ia segera berterima kasih kepada mereka, keluarga Murong sungguh sangat sopan. Karena ini adalah tanda kebaikan mereka, saya akan menerimanya tanpa malu-malu. Anak kecil, Lin Changsheng, yang menyaksikan seluruh pertunjukan, diam-diam menutupi dahinya, merasa geli sekaligus tak berdaya. Penatua Chen memang murah hati dan murah hati, layak disebut pahlawan muda. Tetua klan memuji dengan tulus, berpikir bahwa Chen Qingyuan baik dalam segala hal. Hahaha, keluarga Murong tertawa dan bersulang untuk Chen Qingyuan sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka. Mereka memberi Chen Qingyuan cukup banyak muka, membuatnya merasa sedikit tak berdaya dan buru-buru membungkuk. Setelah 3 putaran minuman, Chen Qingyuan duduk di bawah pohon di aula samping untuk menikmati udara sejuk. Hei, kamu nggak ngomong sepatah kata pun ke aku tadi. Nggak terlalu kelewatan, kan? Tiba-tiba, suara kesal terdengar di telinga Chen Qingyuan. Chen Qingyuan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Murong Wensi. Hari ini, Murong Wensi mengenakan gaun panjang biru muda yang menjuntai di tanah. Gaun itu, bagaikan langit berbintang biru, sepenuhnya menampilkan sosoknya yang indah. Rambut panjangnya yang berwarna kuning muda diikat dengan tali merah muda. Ia memiliki hidung yang mancung dan lurus serta fitur wajah 3 dimensi, seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Chen Qingyuan melengkungkan bibirnya, tidak khawatir menyinggung siapapun. Orang Bao, duduk lebih dekat. Murong Wensi dengan ringan menendang punggung Chen Qingyuan dan mendengus dingin. Mengapa? Chen Qingyuan berbalik dan berkata, saya rasa posisi Anda saat ini sangat bagus, cocok untuk menikmati pemandangan. Alasan yang diberikan oleh Murong Wensi. Tidak semuanya sama, Chen Qingyuan berkata dengan santai. Apakah kamu akan berhasil? Melihat Chen Qingyuan tidak bergerak, nada bicara Murong Wensi berubah dingin. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Chen Qingyuan dengan patuh menggerakkan pantatnya 1 meter ke samping. Maka, Murong Wensi duduk di posisi Chen Qingyuan semula, masih merasakan sedikit kehangatan. Pipinya sedikit memerah, dan ia menutupi tubuh bagian bawahnya tanpa bersuara. Keduanya terdiam sejenak, dan Murong Wensi berpura-pura acuh tak acuh. Kudengar kau, dengan kultivasi alam roh surgawimu, mengalahkan lawan di alam inti emas tingkat puncak. Benarkah itu? Palsu, Chen Qingyuan menjawab tanpa ragu. Petik 2. Manusia anjing, bisakah kamu mengobrol? Murong Wensi menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang dan tidak marah, saya sudah tanya-tanya, dan ini tidak palsu. Kamu tahu itu tidak palsu, jadi kenapa kamu bertanya? Apa kamu sakit? Chen Qingyuan menoleh dan melirik ke arah Murong Wensi, matanya dipenuhi sedikit rasa kasihan. Chen Qingyuan, apa kau percaya aku akan menusukmu sampai mati? Mendengar ini, Murong Wensi langsung mematahkan pertahanannya dan meraih ranting di tanah serta mengancam. Kalau ada yang mau disampaikan, bicarakan baik-baik. Jangan marah. Chen Qingyuan tersenyum canggung. Dengus Murong Wensi pelan, tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ia sebenarnya ingin datang dan mengobrol dengan Chen Qingyuan. Ia benar-benar mencari masalah. Kalau kau berani menindasku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aduh, sulit sekali bagiku. Chen Qingyuan mendesah dalam hati. Nona Murong, tidak ada hal lain yang ingin Anda katakan. Keduanya terdiam cukup lama. Chen Qingyuan memecah keheningan dan bertanya dengan suara rendah. Ya, kata Murong Wensi dengan nada dingin, tapi aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Jangan. Chen Qingyuan dan Murong Wensi duduk berdekatan di bawah pohon. Sesekali, angin sepoi-sepoi bertiup, membiarkan setitik aroma menembus ujung hidung, memabukkannya. Aku salah tadi, seharusnya aku tidak mengatakan itu, maafkan aku. Karena kamu mengakui kesalahanmu, aku akan bicara padamu.
Yang dibutuhkan Murong Wensi adalah jalan keluar. Lagi pula, dia perempuan dan berkulit tipis, tidak seperti Chen Qingyuan yang tak tahu malu. Saya siap mendengarkan, kata Chen Qingyuan. Beberapa waktu lalu, Anda dinobatkan sebagai salah satu dari 10 terhebat di tanah terlantar utara. Meskipun berita kematian Anda di Tianyuan menyebar kemudian, gelar Anda tidak dicabut, tetapi tetap hanya sebatas nama. Belum lama ini, seseorang mengumumkan 10 terhebat di tanah terlantar utara yang baru. Beberapa tokoh hebat sebelumnya telah tereliminasi, dan kandidat baru telah dipilih. Saat membicarakan hal ini, wajah Murong Wensi serius, dan dia tampak sedikit khawatir. Apa hubungannya ini denganku? Chen Qingyuan sedikit mengernyit. Tentu saja mereka ada hubungannya, dan hubungannya tidak kecil. Murong Wensi menoleh ke arah Chen Qingyuan, lalu berkata dengan penuh pertimbangan, namamu memang sangat terkenal. Apa katamu? Mendengar ini, Chen Qingyuan tertegun dan curiga bahwa dia salah dengar. Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah beberapa kali verifikasi, aku tahu kau memang ada di daftar baru 10 penghuni terhebat di utara. Murong Wensi sebenarnya sangat bingung. Chen Qingyuan jelas tidak berguna. Bahkan jika kekuatannya setelah kultivasi diperhitungkan, dia tidak akan mampu menandingi gelar 10 pahlawan belantara utara. Namun, hal yang keterlaluan terjadi. Bajingan mana yang masuk daftar itu? Bukankah ini untuk menyakitiku? Chen Qingyuan mengumpat dengan keras. Kusarankan kau berhati-hati dengan ucapanmu. Daftar 10 terhebat di tanah terlantar utara sudah ada sejak zaman kuno, dan kekuatan yang merencanakan secara rahasia memiliki kekuatan besar. Hingga hari ini, tak seorang pun tahu siapa yang mengeluarkan daftar 10 terhebat dari alam liar utara, sebuah faksi yang dirahasiakan keberadaannya. Yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa daftar serupa muncul di setiap era, semuanya disusun oleh kekuatan yang sama, memiliki warisan kuno dan kedalaman yang tak terpahami. Ini terlalu sulit bagiku. Chen Qingyuan hanya ingin menjalani beberapa hari yang damai, mengapa begitu sulit? Kudengar banyak orang ingin datang ke wilayah meteorik untuk mencarimu dan melawanmu. Jika mereka bisa mengalahkanmu, mereka bisa menjadikanmu batu loncatan dan masuk dalam daftar 10 orang terhebat di alam liar utara. Kali ini, Murong Wensi bergegas ke Meteor Domain untuk menyampaikan rasa terima kasihnya sekaligus mengingatkan Chen Qingyuan agar memperhatikan keselamatan dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Mengapa kamu ingin menantangku? Chen Qingyuan tanpa sadar mengajukan pertanyaan dengan ketidakpuasan. Bagaimana menurutmu? Murong Wensi menatap Chen Qingyuan dengan tatapan yang menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. 10 pahlawan Northern Wilderness, kecuali Chen Qingyuan, semuanya adalah monster kelas atas. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik, yang cukup meyakinkan. Dulu hanya Chen Qingyuan yang memang monster, tapi sekarang dia hanyalah orang tak berguna. Di mata para jenius di dunia perbintangan utama, dia sama sekali tak punya kualifikasi. Banyak orang ingin memberi Chen Qingyuan pelajaran, tetapi juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Lagi pula, semua orang berbakat itu sombong dan angkuh, dan mereka tidak mau mengakui kekalahan. Mereka waspada terhadap anggota 10 pahlawan belantara utara lainnya, tetapi mereka sama sekali tidak takut pada Chen Qingyuan. Hidupku begitu menyedihkan, bahkan kehidupan yang paling sederhana dan stabil pun tak terjangkau. Chen Qingyuan mengeluh. Chen Qingyuan, pasti akan ada banyak penjahat yang mencarimu nanti, jadi jaga dirimu baik-baik. Murong Wensi tidak dapat membantu Chen Qingyuan dan hanya bisa berdoa dalam hati. Chen Qingyuan tidak meninggalkan sekte Xuanxing beberapa hari ini, jadi dia tidak mengetahui berita terkini dari dunia luar. Namun, berdasarkan informasi dari sekte Xuanxing, mereka seharusnya tahu tentang situasi 10 pahlawan belantara utara. Diperkirakan Lin Changhe dan yang lainnya enggan memberitahu mereka agar tidak membuat Chen Qingyuan kesal. Bisakah aku mengundurkan diri dari daftar 10 pahlawan Northern Wilderness? Chen Qingyuan benar-benar tidak ingin dikejar sekelompok orang. Membayangkannya saja sudah membuat kulit kepalanya gatal. Tahukah kamu siapa yang membuat daftar itu? Tanya Murong Wensi dalam hatinya. Sebagai jawaban, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Bagaimana Anda bisa secara otomatis menarik diri jika Anda bahkan tidak tahu siapa yang ada di balik ini? Melihat ekspresi getir Chen Qingyuan, sudut mulut Murong Wensi sedikit terangkat, merasa bangga. Ini balasan karena kamu berdebat denganku barusan. Murong Wensi mendengus dalam hati, tetapi kekhawatiran di antara alisnya semakin dalam selama beberapa detik. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chen Qingyuan, perasaan Murong Wensi pasti tidak akan baik. Tidak, aku harus segera pergi. Aku tidak bisa tinggal di sekte Xuanxing lagi. Chen Qingyuan tidak ingin duduk diam menunggu kematian. Dari 30 strategi yang ada, yang terbaik adalah melarikan diri. Hei, kenapa kau pengecut sekali? Tanya Murong Wensi tak bisa berkata-kata, kau bisa mengalahkan musuh di seberang kerajaan, bisakah kau bermartabat? Kau bicara tanpa ragu, tapi di titik ini, bagaimana kau masih bisa menjaga harga dirimu? Tunggu sampai sekelompok penjahat mengepung dan menghajarku. Bagaimana aku bisa tetap menjaga harga diriku?
Chen Qingyuan memutar matanya. Dengan begitu, kau sekarang adalah salah satu dari 10 orang terkuat di Northern Wasteland. Jika kau mundur tanpa perlawanan, akan sangat memalukan jika berita itu tersebar. Kata Murong Wensi, yang menakutkan bukanlah dipermalukan, tetapi dipukuli. Jika Chen Qingyuan memiliki tingkat kultivasi alam bayi, ia pasti akan menekan mereka semua tanpa mundur selangkah pun. Namun, ia baru berada di alam roh surgawi, dan menghadapi sekelompok monster kelas atas di alam liar utara, ia tidak punya peluang untuk menang. 100 tahun yang lalu, banyak iblis tingkat atas itu telah memasuki tahap bayi. Sekarang, setelah 100 tahun, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan mereka telah meningkat, berkali-kali lipat lebih kuat daripada Qin Yutang dari Sekte Tianyu. Itu masuk akal. Kamu harus menjauh dari sorotan untuk saat ini dan muncul lagi ketika kamu sudah lebih kuat. Setelah memikirkannya, Murong Wensi merasa apa yang dikatakan Chen Qingyuan benar. Jika dia tidak menyelinap pergi saat ini, sudah terlambat ketika dia dikepung. Kemasi barang-barangmu dan lari. Balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Chen Qingyuan berkata dengan kejam. Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan berlari kembali ke dalam gua, meninggalkan Murong Wensi yang berdiri linglung di bawah pohon. Dasar manusia anjing, larimu cepat sekali. Murong Wensi menatap kepergian Chen Qingyuan dan bergumam pelan. Kemudian, Murong Wensi menunduk melihat ke arah tempat Chen Qingyuan duduk, ujung jarinya menyentuhnya dengan ringan, dan pipinya memerah. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkannya dan duduk di kursi tempat Chen Qingyuan sebelumnya duduk, dan ia bisa dengan jelas merasakan kehangatan dari tubuh Chen Qingyuan. Ada apa denganku? Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, membangunkan Murong Wensi yang sedang linglung. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berhenti memikirkannya. Saat ini, di dalam gua, Chen Qingyuan mengemasi semua barang miliknya dan bersiap untuk melarikan diri. Begitu dia mendorong pintu hingga terbuka, dia bertemu dengan Lin Changsheng yang sedang masuk. Kakak. Adik laki-laki, apa yang sedang kamu lakukan? Menatap pintu yang terbuka, Lin Changsheng langsung bertanya, karena ternyata pintunya kosong. Saya berencana untuk keluar dan mencari pengalaman untuk sementara waktu. Chen Qingyuan berbohong. Berlatih sekarang. Lin Changsheng mengerutkan kening dan merendahkan suaranya, apakah kamu lupa tentang Akademi Daoyi? Aku belum melupakan ini. Ketika saatnya tiba, aku akan kembali. Situasinya mendesak, Chen Qingyuan tidak ingin menanganinya, mari kita bicarakan nanti. Omong kosong. Lin Changsheng menegur dengan tegas, ini permintaan terakhir pamanku. Kalau kau pergi, apa yang akan kukatakan kepada utusan dari akademi kalau mereka datang? Baiklah, kakak senior, bukankah kau bilang Akademi Daoyi punya kekuatan magis yang hebat? Pasti akan bisa menemukan keberadaanku saat waktunya tiba. Chen Qingyuan tertawa canggung. Itu tidak benar. Aku tidak bisa membiarkan apapun salah dalam masalah ini. Lin Changsheng menggelengkan kepalanya dan menolak usulan itu. Kakak, tahukah kau daftar 10 pahlawan Belantara Utara yang baru-baru ini menjadi berita utama? Tidak ada pilihan lain bagi Chen Qingyuan selain mengatakan kebenaran. Saya baru mengetahuinya belum lama ini. Karena Chen Qingyuan sudah menjelaskannya, Lin Changsheng tidak bisa menyembunyikannya dan mengangguk sedikit. Entahlah bajingan mana yang masuk daftar itu dan mendorongku ke dalam lubang api ini. Kalau aku tidak segera keluar dari sini, aku khawatir aku tak akan merasa tenang lagi. Chen Qingyuan membenci orang-orang yang ada di daftar peringkat. Jadi karena ini, Lin Changsheng sebenarnya tahu itu dalam hatinya, tapi dia berpura-pura tercerahkan. 10 pahlawan Northern Wilderness memiliki iman yang sangat kuat. Anak-anak muda, terutama mereka yang berbakat luar biasa, sangat arogan dan tidak ingin menjadi lebih lemah dari yang lain. Melihat seluruh 10 teratas, hanya Chen Qingyuan yang dapat diganggu dan seseorang dapat menginjak Chen Qingyuan untuk mencapai puncak. Ada banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan bagus seperti itu. Kakak, kamu mungkin tidak ingin melihatku dipukuli orang lain. Chen Qingyuan tersenyum pahit. Sejujurnya, saya sangat menantikannya. Sambil terbatuk pelan, Lin Changsheng bergumam lirih. Hah! Chen Qingyuan tertegun, matanya terbelalak lebar. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.